Assalamualaikum. Hai Kemal. Hai Si Opel. Hah? Si Opel. Hah? Si Opel sih. Astagfirullahaladzim. Yang enak kau mobil-mobil. Ntar aku ganti kata-kata cerita koron. Ya, Assalamualaikum. Apa kabar Bang Pepito? Tamu terhormat ya. Bang Agung gimana panggilan di sebelah? Apakah menang? Kelempar tulpani ya? Sebelah kelempar tulpani enggak lawatnya? Adakah suara? Kalah total. Kenapa Bang aku nggak ngelempar? Cepetan, aman. Lempar apa we? Lempar kismi itu loh yang Inosmi. Tuh dengerin batik. Bahkan disapukan lagi. Starku nge-lag Bang. Udah 30 hari live Starku nge-lag. Udah amat lagi gitu ya. Suaraku kok kecil ya? Coba ngomong Mas. Apa? Dengar Nah. Mau diceritain apa ini, Be? Di restorannya. Mau diceritain apa? Horor, yang pasti horor. Ayo. Mulai itu cerita nih, cerita apa? Cerita nih wayang. Jadi mau tumbal pesugihan. Oh iya, tumbal pesugihan. Kayak tak enak nunggu nih. Ada orang bakar-bakar. Gak ada mendung nih. Carimu tumbal pesugihan iya. Habis ini Bang Neon jadikan tumbal pesugihan. Tapi setannya mbok gelem buka baru. Maksudnya? Aku tuh missing ya. Astagfirullahaladzim, ya. Kencang, tarik bener. Kencang tarik. Sebelumnya assalamualaikum ya guys. Kayaknya dari tadi kemarin respon mouse-nya. Padahal udah request gabung audio tapi nggak diterima sama host-nya. Kan ngehe. Apa weh? Cerita tentang tumbal pesugihan yang gagal tapi ya. Tumbalnya gagal balik. Udah tanang kau nondot. Enggak. Nunjukin api ben enggak. Ya wes, pakai api, wes tunjukin. Sambil bercerita. Cepetan. Ben dodol. Enggak. Tumbal percintaan itu kamu kemudian. Paham babang ini mah. Nggak bisa diputar. Gak apa-apa loh, ayo mulai Dut. Tuh, mulai. Tumbal pesugihan tapi aku nggak nyebutin desanya ya. Dut, mana? Dut. Aku cari. Musiknya. Ya aku mau pengagum terbau deh. Yang enak. Bang 1M kemana ini admin satunya? Oh paling di sebelah ya. Kami jauh semua sehat-sehat semua berkah selalu, jangan lupa mandi yang belum mandi. Itu Anda Pak yang belum mandi Pak. Kan pulang kerja langsung buka biku Anda Pak. Papa jago semuanya. Tolong. Ya belum mandi. Permisi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Pito, hati-hati. Terima kasih Bang Papito, Bang Papito terbau deh.
Lanjut, lanjut. Jumbrule kok aku gak nyebutin desanya ya. Tapi ini desanya ada di daerah Jawa, tapi daerah Kulon. Kulon itu bahasa Indonesia nya apa? Gak ada. Daerah Kulon. Di sana ada tempat perdesaan yang kental akan hal mistis, santet, dan pesugihan. Pertama ada pesugihan Dewi Gombel, babi ngepet, tuyul, bahkan jenglot. Gresik United ya, bukan. Daerah Kulon pokoknya. Gak nyebutin desanya, gak nyebutin kotanya. Aku tahu. Di daerah sana ada yang bos kayak yang punya sawah paling lebar lah, selebar jidatnya Hos ya. Yang enak kok, nyangkut jidat tuh. Terus ada pendatang dari luar Jawa itu kerja di situ. 3 orang pendatang kerja di situ. Kerja di persawahan kayak ladang gitu, kayak orang-orang nanam melon, semongko, tarisis, jagung. Di sana ada tempat kayak di tengah-tengah itu dibikinin tempat kayak rumah apa ya, kalau sudah bilang itu suwung, tapi rumah, bukan lumbung atau suwung gitu. Itu yang punya rumah itu bosnya. Setiap yang pendatang yang mau kerja di situ itu disuruh kayak nginep di situ lah. Setiap tahun itu selalu ada yang meninggal di rumah itu. Penyebabnya nggak tahu, tapi selalu dari luar desa tersebut orangnya. Berarti rumah itu disiapin buat tumbal gitu kan? Nah, rumah itu disiapin buat tumbal. 3 orang itu tidur. Namanya kita sebut 3T, Tono, Tommy. Yang T1-nya siapa enaknya? Tukimin. Tukimin nggak tuan? Oke, pamit dulu Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf ya. Tari bang, masa cowok namanya Tari? Tondut. Toto. Tukimin. Yang Tukimin ini orangnya bisa dalam hal arti itu diberi kelebihan sama yang kuasa itu, kayak tahu sekilas kayak bayangan layar yang akan terjadi 1 jam ke depan gitu, tapi cuma sekilas tahu. Mereka kerja di situ. Kata bosnya, pertama ketemu bosnya, bilang sama bosnya kalau nggak punya tempat tinggal di sini saja. Masalah listrik atau persediaan air kami yang nanggung. Memang bosnya itu rumahnya besar, kaya, mobil aja banyak. Ya kan sekarang sawahnya aja lebar ya kan, bisa bayangkan sendiri rumahnya paling besar di desa itu. Ya ada sih beberapa yang besar, tapi yang paling besar punya dia gitu loh. Misalnya ada kolam renangnya, yang lain belumbang. Tapi bosnya berpesan, tapi kalau suatu hari nanti ada yang ngetuk pintu, tolong dibuka mas. Bosnya cuma pesen gitu aja. 1 hari tinggal di situ nggak ada apa-apa.
Ya mungkin cuma kayak ada orang nangis, biasa tinggal di pertengahan ladang kayak gitu. Anaknya banyak nggak bang? Anaknya satu. Anaknya satu. Kenapa kok satu? Karena kalau mereka punya 3 atau lebih dari satu ya, bukan hanya 3, kalau lebih bisa 5 ya. Anak yang kurang fisiknya itu dibuat tumbal. Anak yang kurang fisiknya itu selalu dibuat tumbal, kayak entah itu cabang bayi lanang wedok ya, entah itu bisu, kaku, terus tangannya kayak nggak bisa gerak, itu dibuat tumbal sama orang-orang seperti itu. Nggak hanya anak-anak yang kayak fisiknya sempurna gitu loh, pada umumnya lah. Anaknya itu satu, perempuan. Hari pertama kerja itu aneh. Anehnya itu mereka kerja di ladang itu kayak hari itu cepet. Sekarang pagi yo, tiba-tiba udah jam 2. Udah jam 2. Sarang poin sudah kebuka. Ayo. Nah itu juga ada. Tahu. Ayo terus. Nah itu juga ada. Kayak jendela kebuka di tempat itu ada. Mereka kayak ngeh lah. Terus temennya ini Tono sama Tommy ini selalu tanya ke Tukim, emang kita nggak apa-apa di sini? Nggak apa-apa, kata Tukim. Perasaanku nggak enak soalnya, kata Tukim. Iya nggak apa-apa. Mungkin kamu kecapean atau lelah atau ngantuk lah, belum mandi kayak gitu kan. Biasa orang kerja kan selalu pikirannya itu kayak kemana-mana gitu. Terus datanglah pada hari itu mereka kerja, terus bertemu dengan orang yang sama daerahnya, sama 3 orang itu sama dari luar Jawa, tapi dia nggak mau disuruh tinggal situ. Dia ngomong dalam bisik-bisik, masnya tinggal di situ ya? Iya mas, di situ setiap tahun selalu ada yang meninggal. Nggak tahu sebabnya, tapi selalu meninggal setiap tahun. Bayangin, setiap tahun. Malamnya yang Tukimin sama Tommy ini tidur. Waalaikumsalam. Tommy sama Tukimin ini tidur, tinggal Tono sendiri. Ada orang ketuk pintu. Bayangin di tengah-tengah kayak ladang ada orang ketuk pintu ya kan, malam-malam lagi. Permisi, duk. Pertama nggak dibuka sama si Tono. Terulang lagi 3 kali ketukannya, duk. Permisi, sama Tono dibuka. Ada apa ini, mau prahara bang? Dibuka sama Tono. Si Tono langsung gitu doang, langsung kayak berdiri gitu, kayak kaget tapi langsung matung dia. Apa ya ngarani yo? Ya kayak shock gitu. Posisinya berdiri gitu. Terus 2 orang temennya ini bangun dan lihat Tono di depan pintu, dan di depannya itu nggak ada siapa-siapa gitu loh. Depannya nggak ada siapa-siapa. Keesokannya Tono sakit. Sawanan bang. Oh iya sawan. Bisa jadi sawan. Macam kayak bayi aja tahu. Besoknya Tono sakit kayak demam gitu. Ya
Tono akhirnya izin nggak kerja. Tommy sama Tukimin ini kerja. Tapi setiap malam dia tuh ngigu. Ya, nih. Setiap malam dia tuh ngigu. Kayak jangan bunuh aku gitu. Ini anak kenapa gitu. Si Tommy tanya ke Tukimin, emang dia kenapa? Aku nggak tahu. Emang kamu nggak ada bayangan apa gitu? Nggak ada sama sekali. Mungkin dia sakit. Coba besok kita bawa ke dokter. Besoknya dibawa ke dokter. Kata si dokter dia nggak sakit, dia sehat. Nggak ada penyakit kayak entah paru-paru, sawan, atau kesleo, encok rematik, nyeri otot, ya nggak ada. Ya terus. Panu, kadas, kurap, nggak ada. Sehat katanya malah. Tapi kalau di rumah dia sakit. Pada akhirnya sampai si Tono ini nggak kuat. Dia akhirnya tidur kayak koma gitu. Dia nggak mau makan, nggak mau minum. Setiap ditanya itu, ayo makan, aku udah makan gitu. Ada aja bang, ini kesehatan bukan. Aku udah makan. Kamu kapan makan? Aku udah makan, pokoknya pas kalian kerja. Padahal dia nggak makan. Badannya sampai kurus, tinggal ya kalau bisa dibilang itu tinggal tulang sama kulit. Kayak orang kena ketergantungan obat gitu. Kurus banget. Puasa kali bang. Mungkin kali ya puasa ya. Puasa tapi nggak buka-buka. Kapan buka puasanya sahur juga nggak ngerti. Pada akhirnya si Tukimin ini kayak ngimpi gitu. Ngimpi didatengin seseorang, ya mungkin itu simbahnya atau siapa. Coba kamu disuruh lilingin itu rumah sambil naburin bunga. Disuruh meditasi di ruang tengah. Tapi itu dalam mimpi. Sama si Tukimin dilakuin lah. Dia ke pasar, beli kembang, ditaburin, muterin rumah, sama dia dimeditasiin di tengah. Diet bang, masa cowok diet? Salah wajar. Kenapa? Ayo terus lanjut. Akhirnya meditasi di tengah, dan dia itu ngelihat si Tono ini di suatu tempat kayak arwah gitu, di alam lain, di suatu tempat kayak kerajaan. Di situ tuh Tono ditendangin, disiksa lah pokoknya. Dan si Tukimin ini ketemu sama sosok yang nemuin Tono. Sosok ini ngomong, ada apa kamu kesini? Si Tukimin bilang, itu teman saya nyari teman saya sakit. Apa ini gara-gara kalian? Si sosok itu tadi bilang, iya, ini sudah perjanjian. Si Tukimin tanya dong, kan dia nggak tahu perjanjian apa. Kita nggak ada buat perjanjian dengan kalian. Dan kalian tahu, bangsa kalian dan bangsa kami itu tidak ada pernah perjanjian. Tidak ada pernah perjanjian apapun. Ya emang kamu nggak bikin perjanjian, tapi yang ngasih kerjaan ke kalian yang buat perjanjian. Dia di sini jadi tumbal dan budak kami. Tolong kembalikan itu teman saya. Nggak bisa. Teman kamu bisa pulang kalau ada gantinya, yaitu kamu. Nggak bisa.
Kita soalnya nggak tahu dan kita nggak ada perjanjian. Di situ temannya itu kayak ditendangin, aneh-aneh lah. Yang di depan tempat kerajaannya itu ada orang kayak melet, dijadiin kayak peliharaan, diikat lehernya, kepalanya anjing tapi badannya manusia. Rata-rata seperti itu. Ada yang lidahnya keluar sampai ke dada, ada yang jadi keset depan pintu gitu loh. Tapi mereka kan terbang, nggak injak, tapi ngerasa sakit ketika dilewatin, seperti diinjak. Terus akhirnya si Tukimin sadar, baliklah ke raganya. Ini ada apa gitu. Dengan kondisi si Tono makin lemah, makin gak sadar. Si Tommy pun tanya ke bosnya, Pak, apakah Anda menggunakan pesugihan? Si bosnya ngelak dong, orang langsung dituduh. Biasalah kayak maling tapi gak ngaku maling. Maling gak ngaku maling. Enak aja kalian, udah dikasih kerjaan, udah malah nuduh-nuduh. Tommy pun balik dengan kata-kata seperti itu. Sakit hati lah orang digituin kan, dibentak-bentak. Balik ke tempat yang tadi, bilang cerita ke Tukimin. Dia nggak mau ngaku, dia begini. Akhirnya Tukimin pun ngimpi lagi untuk kedua kalinya, didatengin orang Esa. Tapi orang itu bilang, kali ini aku yang bantuin, tapi sesudah ini kalian pulang itu dalam arti balik ke tempat mereka. Akhirnya Tukimin ngelakuin hal yang sama sebelumnya, seperti yang dilakuin sebelum meditasi. Mau masuk pintu kerajaan, kali ini dihadang sama pasukan mereka. Mungkin mereka udah tahu kalau mau diambil paksa gitu. Banyak banget orang-orang yang di sana itu, banyak yang orang-orang yang tumbal pesugihan itu, banyak yang mukanya itu anjing, badannya manusia. Banyak banget. Tukimin datang bilang, saya mau bawa pulang teman saya, kasihan. Gak bisa, ini sudah perjanjian. Kalau nggak bisa, saya mau ambil paksa. Dia bilang seperti itu. Silakan kalau kamu mampu. Si Tukimin mencoba ngelawan, ya beradu ilmu lah di alam sana, tapi kalah. Akhirnya si Tukimin punya inisiatif buat ngelakuin perjanjian. Saya ingin buat perjanjian dengan kalian. Kembalikan teman saya, ambil anaknya bos saya. Dia bilang seperti itu. Si setan malah ketawa, kayak seneng gitu loh. Akhirnya temennya dikembalikan ke dia, tapi posisi temennya itu udah kayak lebam-lebam gitu, bekas diajar. Keluar dari kerajaan itu udah balik ke sosok manusia. Yang awalnya mukanya kayak anjing itu, mukanya balik ke manusia, tapi lebam-lebam badannya tuh. Tahu dia kok mukanya anjing, kok tahu dia itu temannya itu gimana? Tahu, kan aura manusia beda-beda.
semuanya salah orang. Kan auranya manusia beda-beda. Ada yang aura kasih, ada yang Ara Dewi. cinta Laura, Ya, so imut, so iya lu. bodoh. Salam sampai Cantika, welcome. Chandra. Hilang lagi. Nanti Cantika mau. Teko-teko nyosor ngalih, teko-teko nyosor ngalih. Itu dia. Bocil. Iya. Dan Hanya dikembalikan. Terus sadar temennya. Terusin bang, ya sabar kan ceritanya baru satu. Ntar aku ceritain lagi. Tenang, jangan kau bersedih bang. Akhirnya temennya sadar. Temennya sadar itu bangun langsung bilang, aku di mana? Kamu di tempat kerja. Emang kita kerja apa gitu? emang dari awal dia nggak sadar gitu kan? Enggak. Ya mungkin dia datang kayak datang dari luar kota masuk ke desa itu, mungkin dia itu kayak udah diincer gitu loh. Udah ditandain. Emang kita kerja apa? Kita kerja di ladang. Emang kamu nggak ingat? Enggak. Yang aku ingat cuma kita itu baru turun dari bis, tapi nggak tahu kemana. Jadi cuma gitu. Kok bisa ya? Terus kan siapa yang ngendaliin dia? Dirinya dia siapa? Oh, kandani lah. Wong menungso awam itu memahami itu mitos. Di luar nalar. Tapi lah wong sing paham itu ya ngerti lah. Lah wong awam itu ya mitos itu. Itu cerita anak-anak gengs gitu. Mitos. Ya lanjut. Tapi lah wong sing ngerti. Pemanehan Mbak Dewi kan. Penasaran kan nggak? Iya, Mbak Dewi kan lemu kan. Tangannya gempol ya ngono. Arabmu. Wih, harusnya ngegas wih. Wih, harusnya ngegas wih. Lemu. Oh, liatan gue besok tak pakai kerudung sejumat sih. Kemarin siapa yang nyuruh pakai kayak gini nih? Liatan gedut. Oke. Di bang 1M itu. Ayo. Temennya sadar. Gak lama bosnya itu datang. Gak lama bosnya datang. Bosnya datang itu marah-marah nggak jelas. Bosnya datang marah-marah sambil ngomong, saya akan laporin kamu ke polisi karena numbalin anak saya. Dia bilang gitu. Anaknya mati. Si Tukimin bilang, saya yang akan laporin kamu karena bapak udah numbalin banyak orang. Saya melihat banyak orang dari luar desa ini yang jadi tumbal di sana, termasuk teman saya. Dia bilang seperti itu. Bosnya kesekakmat. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Terus pergi. Si Tukimin bilang, hari ini kita pulang. Tapi kondisi Tono belum sehat, bilang. Si Tono bilang. Tiba-tiba Tono itu bisa berdiri. Dia ngomong, Le Mulyo Kisimbah. Dia bilang, rogone aku sengguh. Si Tommy bingung. Si Tukimin bilang, jangan bingung. Udah sekarang kita kemas-kemas pulang. Mereka akhirnya pulang, balik ke tempat mereka. Sampainya di sana, mereka itu si Tono ini masuk rumah sakit karena kayak kekurangan cairan, nggak makan, kurangan vitamin, tapi dia bisa sembuh dan hidup.
nggak selang beberapa bulan si temennya dari desa itu kan punya kontaknya, di kontaknya mereka bertiga, si Tukimin nanya ke teman mereka yang satu daerah yang kerja di sana itu, gimana di sana kerjaannya bangkrut, tanahnya dijual sama bosnya, rumahnya kebakaran, terus sekarang tinggal di mana itu juraganmu, orangnya udah meninggal gantung diri. Wah, Anjing ya Allah, ono mana balik apa? Yang kemarin kan? iya. Coba lihatin coba. Orang mau lewat kaget aku. Banyak sekali di sana. Emang dikirim kan? Ya kamu tahu sendiri kan, ini Mas Dion kan, ini dekat dengan Mas Dion 2. Oh, pantesan. Kalian tahu tumbal Mas Dion itu punya, tumbalnya itu ilmu rawa rontek. Kenapa Mas Dion ada 5, itu tumbalnya ada yang punya ilmu rawa rontek. Maksudnya? Mas Dion ada berapa? Ada 5. Nah, setiap tempatnya itu tumbalnya itu yang punya ilmu rawa rontek. Aku nggak tahu. Maksudnya tuh gimana coba? Oh, kurang paham. Oh, Kurang paham aku Apa si bosnya tadi mati gantung diri, Terus? ibunya gila, namanya gila karena anaknya mati nggak wajar gitu loh. Masih ya? Dan temennya si Tukimin ini selamat dari yang namanya Tumbal. tumbal pesugihan. Si Tukimin nanya ke Tono, kamu emang nggak ngerasain apa-apa kah? Atau kamu ada di mana gitu? Aku terakhir aku ngerasain itu, kita tuh turun dari bis terus ke tempat kayak istana yang besar, tapi aku di sana itu ditendangin, disuruh kerja, ngangkatin batunya itu panas banget, disuruh ngangkat pakai tangan. Terus kamu di sana lihat apa itu? Banyak orang-orang sama bermuka anjing, sama kayak kamu, mukamu juga anjing. Lu ngatain gua lu? Enggak gitu, udah ribut aja, bertubuh ya. Akhirnya mereka berantem karena dikatain anjing. Karin anjing. Tuh kegagalan, Pokoknya jangan buat mainan tuh mama. Taruh. itu cerita kegagalan tumbal pesugihan. Bentar matinya nggak wajar. Berarti anak yang perempuan itu ya nggak wajar. Ya matinya nggak wajar, matinya itu melet kayak orang kecekik, terus keluar darah dari mulutnya semua itu. Kayak orang digorok itu keluar darah dari mulutnya itu, tapi lidahnya keluar itu, menjulur keluar terus keluar. Kalau kayak gitu berarti dimatiin emang dari sananya itu dimatiin. Terus matanya ini, bola matanya yang hitam ini ke atas, posisi sadar tapi bola mata hitam ini ke atas. Kayak pernah aku ceritain kan, di gunung itu orang yang lagi pengorbanan itu bola matanya itu ke atas, bola mata hitamnya ke atas, itu melakukan pengorbanan, lagi diambil sama barang bangsa lain. Bentar aku mau tanya. Kan anaknya bosnya kan mati kan ya. Itu biasanya di sana itu emang dibunuh apa? Ya emang ambilnya gitu. Soalnya temennya tuh tadi kok pas diambilnya nggak kayak gitu. Sampai sana masuk kerajaan itu mukanya jadi anjing. Cara ngambil bangsa sana seperti itu.
Ya seperti kayak gini loh. Kamu tahu rumah Ryan Darmo? Ya, Nah itu kan orangnya kan meninggalnya kan naik kapal, terus kapalnya oleng tenggelam di tengah-tengah. Pas lagi liburan naik jet skinya terbalik kebakar itu. oh iya kak, katanya dirampok. Ceritanya yang benar yang mana sih? Dirampok. Siapa yang berani rampok rumah pesugihan? Yang di Darmo itu kan? Iya. Itu kan ceritanya